Halo people, kenalin nama gue Ali. Dan kali ini kita tidak akan bermain game teman-teman, tapi kali ini gue bakal sedikit bercerita. Pada suatu hari ada satu anak yang mau dilahirkan ke bumi ini. Dan katanya teman-teman, sebelum lahir ke dunia ini, kita itu dikasih 77 pertanyaan buat ngeyakinin apakah kita mau dan apakah kita setuju gitu. Dan entah apa yang dipikirkan anak ini. Kenapa coba dia setuju buat lahir gitu. Dan katanya di pertanyaan yang terakhir itu yang buat dia setuju. Entah apa pertanyaan terakhir itu, gak ada yang tahu. Sehingga dia yakin dan benar-benar mau buat dilahirin. Gue bakal sebut anak ini si A. Singkat cerita, setelah dia lahir dan tiba di umurnya yang ke-12 tahun, si A ini emang nakal banget anaknya. Suka berantem juga dan sering buat masalah lah. Ya, tapi di batas yang masih wajar lah buat anak seumuran segitu gitu. Dan karena anak ini bandel, sering buat masalah juga, dia jadi sering menerima perlakuan yang tidak mengenakan dari orang tuanya, entah itu fisik maupun verbal. Dan orang tuanya juga suka main tangan. Kayak maksud gue, lu boleh lah marah ngukum anak lu kalau dia emang bener-bener bandel, tapi jangan sampai main tangan juga. Jangan sampai berlebihan lah, anjing. Itu anak lu bukan samsak tinju anjing. Dan ada di satu malam, si anak ini main lah sama temen-temennya di sekitaran kompleknya lah. Awalnya dia senang tuh, bisa seru-seruan sama temen-temennya, bisa ketawa ketiwi. Dan tibalah jam 10 malam udah waktunya pulang. Temen-temennya juga udah pada bubar. Udah malam juga kan ya, masa mau main sampai jam 1 malam, cok. Dan di saat anak ini pulang ke rumahnya, dia kira bakal aman aja gitu kan. Dia mau masuk tuh ke rumahnya. Dia coba panggil orang tuanya, dia coba ketuk pintu, panggil-panggil lah. Lama tuh gak dibukain pintu sama orang tuanya tuh. Jadi dia nunggu di luar sampai dibukain pintu. Dia coba ketok, panggil, dan akhirnya dibukain lah pintunya ini. Dan lu tahu apa yang dilakukan orang tuanya ini ketika ngebukain pintu buat anaknya ini? Anaknya langsung ditarik masuk ke dalam rumah, terus kepalanya ditempeleng anjing. Gak sampai situ, terus anaknya juga ditarik ke dapur. Terus dia dipukulin dia sama si ayahnya ini. Dia gak bisa apa-apa, cuma diem aja. Lu bayangin anak umur 12 tahun mau coba ngelawan orang umur kepala 3. Gak bisa apa-apa lah, cuma diem pasrah aja gitu dipukulin. Oke, udah selesai dipukulin, terus dia ke WC bersih, mau tidur ya kan, udah malam. Dan lu tahu apa? Dia nggak nangis sama sekali. Karena apa? Karena dia udah sering digituin guys. Jadi dia terbiasa. Dan besok sorenya main lah. Terus temen-temennya nanya, itu kenapa mata lu bengkak? Terus si anak jawab, biasa, gue habis berantem sama orang banyak, gue dikeroyok, gue sendirian berantem, katanya gitu. Dan sekarang gue tanya, kenapa bisa orang tua sekasar itu sama anaknya sendiri, setega itu, cok? Iya, gue tahu dia nakal, dia pulang kemalaman, dia ganggu lu tidur, tapi nggak seharusnya lu jadiin dia samsak tinju anjing. Kayak kasihan lah bro, dia tuh anak lu, itu masih anak-anak, darah daging lu sendiri malah. Terus dengan teganya lu pukulin dia sampai badannya biru, sampai matanya bengkak. Dan ada kejadian di satu malam karena si anak udah gak tahan juga dimarahin orang tuanya, dimarahin mulu, dikasarin mulu sama orang tuanya. Dia coba ngebantah omongan orang. Dan lo tahu apa yang terjadi? Karena dia ngebantah, anjar habis. Dia kena tendangan Dwi Chagi anjing. Buat yang nggak tahu Dwi Chagi itu apa, jadi Dwi Chagi itu tendangan taekwondo gitu guys. Dan lu tahu rasanya sesakit apa kena tendangan itu? Di ulu hati. Lu nggak bisa napas, lu cuma bisa meringkuk, kesakitan, cuma bisa meringkuk. Oke, kita lompat ketika dia umur 16 tahun. Di sini dia udah gede, badannya juga udah besar, udah tinggi. Dan di umurnya yang ke-16 ini dia harus menerima kenyataan kalau ternyata orang itu selama ini ngonsumsi drugs. Dan secara gak langsung semua itu menjelaskan kenapa dia bisa mendapatkan perlakuan yang seperti itu dari orang tuanya sendiri. Dan parahnya orang tua anak ini juga judol cuy, judi online ya, you know lah.
ketika orang tua Alex ini nggak ada duit buat beli drugs dan dia sakau, terus bawaannya emosi, marah-marah gitu. Dan ketika si orang tua ini emosi, maka dia akan melampiaskan ke anaknya. Biarpun anaknya bikin masalah yang sepele lah, yang sebenarnya nggak pantas buat diributin gitu. Dan ketika dia kalah judol, dia juga ngelakuin hal yang sama secara berulang kali. Siklusnya sama, terus seperti itu. Dan tibalah si orang tua ini di penjara untuk beberapa hari. Dan akhirnya dibebasin karena dibantu sama keluarga besarnya. Dan efek buruknya drugs judol ini lu jadi emosian cuy. Biarpun karena masalah sepele. Jadi jangan coba-coba drugs dan judol. Jangan pernah si orang tuanya ini jadi suka marah-marah, kasar, main tangan, main. Jadi isi rumahnya itu cuma makian aja, nggak ada harmonisnya sama sekali. Cuma makian aja. Ya lo kebayang kalau jadi si A ini, pasti rasanya pengen banget cepet-cepet keluar dari rumah ini. Jadi dia coba buat kerja kesana kesini, cari uang, dan semoga aja kehidupannya bisa lebih baik lah ya. Dan sampai sekarang pun dia masih menerima itu, tapi dalam bentuk verbal aja. Kalau fisik udah jarang. Jadi guys, poin dari cerita ini, kalau kalian jadi orang tua nanti, janganlah seperti itu ya. Sayangilah keluarga kalian. Marah boleh nggak apa-apa, tapi sewajarnya aja. Jangan sampai main tangan, jangan sampai yang berlebihan lah. Dan kasih contoh juga yang bagus buat anak-anak kalian. Jangan kasih contoh yang buruk, kasih tahu mana yang salah, mana yang benar. Dengan cara yang baik, jangan pakai kekerasan. Karena kalau lo pakai kekerasan ke anak lu, dia gak bakal ngerti. Dan yang ada malah si anak bakal benci sama lu. Dan takutnya dia juga ngikutin hal buruk yang kita kasih lihat ke dia cuy. Dia bakal contoh itu. Jangan sampai. Jadi dari 77 pertanyaan itu, kenapa dia masih mau lahir ke dunia ini? Dan dari semua yang udah dikasih spoiler waktu dia mau dilahirkan, tapi kenapa dia tetap mau? Apa ada hal yang sangat indah di depan sana? Who knows? Sehingga dia mau, sehingga dia berani buat ngelewatin semua itu, semua ujian hidup itu. Jadi jauhi drugs, judol. Ingat itu, jangan pernah sesekali ngedeketin itu. Jangan pernah. Kalau hidup lu nggak mau hancur, jangan. Oke, segitu aja cerita buat hari ini. Dan besok kita bakal main game. Sampai jumpa di video yang berikutnya. See you.